Saat truk tersebut dekat tidak jauh dari kendaraan yang kami tumpangi, tiba-tiba truk tersebut menyembunyikan klaksonnya dengan keras sekali. Seakan-akan truk ini sedang terburu-buru dan dia meminta jalur agar dapat mendahului mobil yang kami tumpangi. Pada saat truk itu pas sekali tepat berada di samping mobil yang kami tumpangi, dan saya menoleh memandang ke truk tersebut, betapa terkejutnya pemirsa. Ternyata truk tersebut melaju tanpa dikendarai oleh seorang sopir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pengalaman Mistis, tentunya bersama saya Mas Gun. Mas Gun berharap pemirsa semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan tentunya dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan membawa hasil yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dalam video kali ini, Mas Gun akan membawakan cerita dengan judul Truk Melaju Tanpa Sopir. Pemirsa, mungkin dari kalian seringkali atau pernah melakukan perjalanan atau traveling bersama sahabat, teman, atau saudara, atau keluarga, tentunya dengan mengendarai mobil pribadi. Dalam perjalanan jauh seperti itu, kemungkinan besar ada di antara kalian ini yang kesasar saat melakukan perjalanan itu, sehingga tidak harus melewati jalur yang sebetulnya harus dilewati untuk menuju ke sebuah tempat yang menjadi tujuan perjalanan tersebut. Pemirsa, bicara tentang pengalaman yang tidak mengenakan pada saat kita melakukan perjalanan jauh atau traveling bersama sahabat atau saudara. Jujur saja, pengalaman tidak mengenakan ini atau kesasar pernah Mas Gun alami sekitar setahun yang lalu bersama 4 sahabat Mas Gun, yang pada saat itu kita berlima berniat untuk melakukan perjalanan menuju ke sebuah kota di Jawa Barat. Kami pun berlima akhirnya berangkat jam 10 pagi dengan tujuan agar kami sebelum jam 4 sore sudah sampai di lokasi sebagai tujuan kami berlima. Akhirnya kami melakukan perjalanan, dan sekitar jam 2 siang kita akhirnya sampai di sebuah perempatan jalan sekitar perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Pada saat itu sang sopir ini bingung arah mana yang harus dia lewati. Akhirnya kami berlima sepakat untuk melakukan atau melanjutkan perjalanan, tentunya dengan mengikuti jalur-jalur yang sudah ditunjukkan oleh Google Map tersebut. Mobil pun melaju dan akhirnya masuk ke sebuah perkampungan. Ternyata semakin mobil yang kami tumpangi ini melaju, jalan di perkampungan itu sempit sekali dan semakin mengecil. Dan di depan sana nampak sekali sebuah gunung. Dan anehnya, ketika mobil kami ini melintasi perkampungan tersebut, di antara penduduk-penduduk yang ada di perkampungan tersebut atau di dusun tersebut seakan-akan tersenyum. Seakan-akan mereka kok heran, kenapa ada mobil yang melintas di jalur itu. Ternyata akhirnya sang sopir ini memutuskan untuk berhenti, dan kami sepakat berlima ini untuk berbalik arah dan kembali lagi menuju ke persimpangan jalan ketika kami memulai untuk mengikuti jalur Google Map tadi. Itulah pemirsa, akhirnya apa? Kami berlima ini sudah memakan waktu lebih 2 jam. Sehingga kami pun bertanya kepada penduduk yang ada di sekitar persimpangan jalan itu, dan kami melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kami tiba di lokasi tempat tujuan kami jam 7 malam. Itulah pemirsa. Tetapi dalam video kali ini Mas Gun akan membagikan sebuah cerita tentang kesasar dalam sebuah perjalanan yang berbau mistis. Bagaimana kisah selengkapnya? Oke, kita masuk saja ke alur cerita yang sesungguhnya. Kisah mistis ini
pernah kami alami pada saat kami melakukan perjalanan jauh ke sebuah tempat di Sumatera, tepatnya di daerah Palembang. Saat itu hari mulai sore, matahari pun mulai tenggelam. Karena di kiri kanan jalan yang kami lewati ini hanya dipenuhi dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Artinya jalur yang kami lewati ini adalah sebuah hutan belantara. Tidak ada sinar. Satu-satunya sinar yang menerangi jalan itu adalah berasal dari kendaraan mobil yang kami tumpangi. Pemirsa, kami pun terus melanjutkan perjalanan. Padahal semenjak siang tadi, kendaraan yang kami tumpangi ini belum berhenti sama sekali. Akhirnya dengan penerangan yang tidak cukup baik itu hanya bersumber dari lampu mobil yang kami tumpangi. Akhirnya teman saya yang kebetulan duduk di samping saya ini mengomel, "Gila nih jalan, apa nggak ada ujungnya? Ketemu jalan raya kek, ketemu rumah penduduk kek. Masa dari tadi kita hanya melewati hutan?" "Ya sabar aja, mungkin jalannya memang seperti ini," sahut salah satu teman kami yang kebetulan duduk di kursi belakang. "Ya, tapi kan nggak juga gini. Apa lo dari tadi nggak merasakan sesuatu yang aneh? Masa dari tadi siang kita hanya melewati hutan mulu?" Sebetulnya saya yang kebetulan pada saat itu menyetir juga merasakan sesuatu yang aneh dan merasa heran. Karena dari tadi siang sampai malam hari, selama perjalanan yang saya temui itu hanya hutan belantara dan tidak ada satupun tanda-tanda adanya rumah penduduk. Bahkan selama melewati jalur itu, kami ini tidak pernah berpapasan dengan kendaraan-kendaraan lain yang melintas di jalur itu. "Kalian yakin ini betul jalannya?" tanya saya kepada teman-teman. "Ya, kalau dilihat dari peta, betul ini jalannya," jawab teman saya yang saat itu kebetulan duduk di kursi belakang. "Ya udah, kalau begitu sabar aja. Kita teruskan saja perjalanan ini," jawab saya kepada teman-teman. Suasana di dalam mobil tersebut cukup hening dan kami yang berada di mobil itu semua terdiam. Semua berharap agar kami segera keluar dari hutan belantara yang sunyi dan gelap itu, dengan harapan keluar dari hutan dan menemukan jalan raya kembali. Tidak berapa lama, dari arah belakang mobil yang kami tumpangi ada cahaya lampu kecil, dan secara perlahan semakin mendekat dan cahaya itu semakin terang. Ternyata cahaya itu berasal dari lampu sebuah truk. Akhirnya kami pun merasa tenang, karena ternyata tidak hanya kami yang melintas di jalur tersebut. Saat truk tersebut dekat tidak jauh dari kendaraan yang kami tumpangi, tiba-tiba truk tersebut menyembunyikan klaksonnya dengan keras sekali. Seakan-akan truk ini sedang terburu-buru dan dia meminta jalur agar dapat mendahului mobil yang kami tumpangi. Tetapi anehnya, truk ini dia berusaha untuk mendahului mobil yang kami tumpangi ini dari sebelah kiri. Tidak seperti umumnya, harusnya dia mendahului atau menyalip mobil yang kami tumpangi dari sebelah kanan. Karena saya lihat pada saat itu truk tetap kekeh ingin mendahului atau menyalip dari sebelah kiri, akhirnya saya pun mengalah dan memberikan jalan kepada truk tersebut dari sebelah kiri mobil kami. Akhirnya truk tersebut menyalip atau mendahului mobil yang kami tumpangi dari sebelah kiri. Pada saat truk itu pas sekali tepat berada di samping mobil yang kami tumpangi, dan saya menoleh memandang ke truk tersebut, betapa terkejutnya pemirsa. Ternyata
truk tersebut melaju tanpa dikendarai oleh seorang sopir. Artinya, truk tersebut berjalan tanpa seorang sopir. Saya pun merasa aneh dan kaget sekali. Akhirnya, saya bertanya kepada teman-teman yang berada di belakang saya, dan pada saat itu, truk sudah melaju jauh dan menghilang di kegelapan malam. Kalian tadi lihat nggak pertanyaan implisit saya kepada mereka? Dengan harapan mereka mengerti dari arah pertanyaan saya. Ya, kalau yang lo maksud tidak ada sopirnya, kata mereka kepada saya. Ternyata yang melihat atau menyaksikan truk itu tanpa sopir bukan saya saja. Akhirnya, salah satu dari kami yang kebetulan duduk berada di jok belakang berkata, "Gini saja, lebih baik kita beristirahat dan berhenti sebentar." "Berhenti di mana? Gila kali lo, masa kita berhenti di jalan gelap seperti ini?" kata teman yang berada di sebelah saya. Tetapi saya merasakan dan berpikir memang ada benarnya kita berhenti sebentar. Oke, gue rasa teman-teman lebih baik kita beristirahat dan berhenti sambil menunggu datangnya pagi. Akhirnya saya pun meminggirkan mobil, kemudian mematikan mesin mobil tersebut. Singkat cerita, entah apa yang terjadi sebelumnya. Pada kenyataannya di pagi itu, kami semua seperti baru bangun dari tidur. Dan kami semua tetap berada di dalam mobil itu. Pada saat kami bangun, kami semua terkejut. Karena pada saat itu mobil yang kami tumpangi ternyata sudah berada atau berhenti di pinggir jalan raya yang begitu ramai. Entah apa yang terjadi pada kami. Entah apa yang terjadi pada malam itu. Dan sebetulnya kami semua ini berada di mana? Dan ketika kami bertanya kepada penduduk yang ada di sekitar jalan raya, mereka pun tidak tahu. Tetapi kami semua merasa bersyukur karena kami bisa selamat dan akhirnya kami sampai di tempat tujuan di Palembang. Pemirsa, memang pada saat kita melakukan perjalanan jauh atau traveling bersama keluarga atau bersama teman-teman, banyak di antara kita akan mengalami kejadian-kejadian yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Demikian video untuk kali ini. Terima kasih atas atensi yang pemirsa berikan kepada channel Pengalaman Mistis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.